Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya, Danis Punto Adi, founder dari CRP Group. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk ke laptop saya dan kita akan kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, berikutnya pertanyaannya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat SOP. Pertama, ketika kita akan membuat SOP sebuah proses, yang pertama kali kita tetapkan adalah apa sih hasil akhir yang kita inginkan dari sebuah proses tersebut. Anggap kita akan membuat SOP menyapu, yang paling simpel ya. Hasil akhirnya adalah lantai bersih. Nah, kemudian untuk bisa menghasilkan lantai bersih, tahap kedua itu adalah kita harus bisa menjabarkan alur proses untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi kalau case-nya adalah SOP menyapu, untuk menjadi bersih itu bagaimana sih caranya dengan alat sapu itu kita bisa membuat sebuah lantai itu menjadi bersih. Mungkin dari cara menggoyang tangannya, atau mungkin dari mulai pemilihan alat, alur kita menyapu dan lain sebagainya. Kita harus membuat rangkaian proses dari mulai awal sampai akhir dengan sangat runut, sehingga pada akhirnya ketika rangkaian proses tersebut bisa dijalankan dengan baik, hasil akhir yaitu lantai yang bersih itu bisa kita penuhin. Yang ketiga itu perhatikan waktu dari setiap proses yang diinginkan. Jadi kita harus melakukan uji coba dengan setiap tahapan proses sampai akhirnya lantai itu menjadi bersih. Kita butuh waktu berapa lama sih? Karena waktu ini adalah pada akhirnya akan menjadi indikator, salah satu indikator untuk sebuah SOP itu bisa dijalankan itu baik atau tidak. Jika kita sudah menyeting bahwa anggaplah setiap 3 meter persegi kita harus membersihkan dalam waktu 2 menit. Jika nanti tim kita mengerjakan itu dengan waktu 10 menit, berarti itu bisa jadi cukup indikator tim kita tidak menjalankan SOP dengan waktu yang sesuai. Jadi indikator penilaian pelaksanaan SOP itu tidak hanya berdasarkan output kualitas, tapi periode waktu yang memang harus ditargetkan untuk bisa memenuhi hasil output yang kita inginkan. Yang keempat itu tetapkan tools pendukung dalam proses yang berjalan. Ada goal, ada proses, ada waktu, dan yang paling penting, yang terakhir itu adalah butuh support alat apa. Nah, setiap alat yang dibutuhkan dalam proses menjalankan SOP tadi itu harus dimasukkan dalam rangkaian dokumen SOP yang akan kita buat. Dan yang terakhir, dan ini adalah yang paling penting, setelah kita bisa menyusun rangkaian proses SOP untuk sebuah proses yang kita inginkan, mulai lakukan dan review. Jika kita sudah melakukan dan mereview sama 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan ternyata hasilnya konsisten, disitulah sebenarnya SOP sudah bisa dibilang valid. Oke, tadi sudah kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke laptop saya. Mudah-mudahan semua penjelasan tadi bisa membantu teman-teman Foodpreneur Indonesia semuanya untuk mensolusikan permasalahan teknis yang terjadi di lapangan di restoran masing-masing. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.